Berseri atau kelompok swadaya masyarakat bersih mandiri merupakan suatu kelompok yang dibentuk pada bulan Oktober, di mana dalam pembentukannya diinisiasi oleh warga Kelurahan Magetan yang peduli terhadap lingkungan, khususnya masalah sampah. KSM Berseri dapat dikatakan sebagai pelopor kelompok masyarakat peduli sampah di Kabupaten Magetan. Hal tersebut didukung dengan menjadikan Magetan Nol Sampah sebagai moto dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari Kusimin selaku Ketua KSM Berseri yang optimis siap menanggulangi masalah sampah di kelurahannya. Dengan adanya KSM ini, masyarakat Kelurahan Magetan sudah memberi kepercayaan dengan membayar iuran Rp20.000. Itu saya sebagai KSM Magetan siap akan menjalankan tugas dan amanat yang diberikan kepada masyarakat. Motonya gini, dari KSM Kelurahan Magetan ini kita tetap ada moto Kelurahan Magetan nol dari sampah. Itu yang kita siapkan, dan juga dengan adanya KSM ini, karena ada masyarakat di Kelurahan Magetan sudah memberi kepercayaan dengan membayar iuran per wuwung 20.000 itu, saya sebagai KSM yang ada di Kelurahan Magetan siap akan menjalankan tugas amanah yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya kepada tim pelapangan, teman-teman yang mengambil sampah, karena ini juga KSM ini merupakan kelompok dari masyarakat. Saya mengharapkan dan saya berharap kepada tim-tim ini yang ada di lapangan, khususnya masalah kesejahteraan ini nanti saya usahakan, dan saya usahakan juga, saya siap untuk mengangkat kehidupan kesejahteraan dari para yang ada di lapangan ini. Kaitannya dengan masalah honor atau upah, itu nanti saya akan mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu batasnya UMR yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di Kabupaten Magetan ini. Kemudian harapan kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Magetan, dengan adanya KSM di Kelurahan Magetan ini, mohon misalnya ada perhatian dari support ya istilahnya, paling tidak, walaupun support itu berupa dukungan, istilahnya dukungan apa ya, teknis atau gimana pun juga, saya juga mengharapkan ada dukungan yang berupa nyata. Wajah nyata di sini ya apa, berupa dana, mungkin ya, dana dari pemerintah Kabupaten Magetan, khususnya karena saya punya program dari KSM Kelurahan Magetan ini akan membangun TPS yang TPS 3R yang ada di Kelurahan Magetan ini, dan ini kita sudah mulai menyediakan tanah, ya, persiapan sudah ada, dan ini tanah tersebut sudah ya juga milik Kelurahan Magetan yang akan digunakan untuk pembangunan TPS 3R yang di Kelurahan Magetan. Gini, yang kepada masyarakat khususnya Kelurahan Magetan, kita mengimbau agar sampah ini kalau bisa keluar dari rumah itu sudah dalam keadaan dipilah antara sampah organik dan non organik. Organik itu sampah yang basah, yang sampah yang bisa digunakan untuk pembuatan composting. Kemudian yang sampah non organik itu contohnya seperti plastik, botol-botol plastik dan lain-lainnya, itu yang bisa digunakan untuk didaur ulang kembali. Jadi itu, dan saya mengharapkan untuk mengurangi sampah yang ada di Kelurahan Magetan ini dari warga mulai jam 8 malam sampai jam 9 malam untuk mengeluarkan sampah tersebut. Kalau lepas dari jam 9 mungkin nanti tidak terangkut, tidak terambil, ya saya mohon maaf, tapi kita juga berusaha, nanti ada tim sendiri yang dari Sapu Jagat ini akan yang memantau mana-mana yang sampah yang tertinggal, dan itu insya Allah nanti akan kita ambil kembali. Namun, menurut Muhammad Iqbal, salah satu inisiator KSM Berseri, mengaku sempat terkendala pada awal pembentukannya.
baik ketika pembentukan anggota, kendala masalah iuran ataupun terkendala cuaca saat pelaksanaannya. Awalnya warga merasa berat dengan penetapan iuran sebesar Rp20.000. Menurutnya, dengan dikembalikannya pengelolaan sampah ke masing-masing kelurahan atau desa, maka masalah biaya perlu diperhitungkan ulang. Tugas untuk memberikan pengertian kepada warga supaya bisa membayar itu sangat berat. Disitulah saya menyampaikan pada warga bahwasannya angka tersebut tidak akan seterusnya. Bahkan pihaknya menjanjikan maksimal dalam waktu 1 tahun itu pasti ada penurunan. Dia meyakinkan warga bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan sampah adalah pekerjaan yang mulia dan berguna bagi kepentingan masyarakat banyak. Dengan pengertian itu ada motivasi tersendiri bagi teman-teman. Begitu pula dengan suasana yang diciptakan bahwasannya intinya kita tidak ada istilah buruh dan majikan. Terbentuknya KSM Berseri atau Kelompok Swadaya Masyarakat Bersih dan Mandiri merupakan ujung tombak kepedulian warga Kelurahan Magetan dalam menangani masalah sampah. Setelah kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup yang melimpahkan masalah sampah ke masing-masing kelurahan atau desa, maka sudah sepantasnya para warga ikut berperan dalam mensukseskan program tersebut. Jadi begini ya, kita itu ibaratnya kan sebetulnya kalau kita mau menilai lebih jauh, apa yang kita lakukan itu kan bukan untuk orang lain, untuk warga kita, untuk tetangga kita, bahkan untuk saudara kita. Dan yang jelas apa yang kita lakukan itu insya Allah juga memudahkan orang lain. Coba bayangkan pada saat misalnya ya ini kita berhenti 3 hari saja, bagaimana sampah yang ada. Karena itu saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa seburuk apapun pandangan orang mengenai sampah ini bukan sembarang pekerjaan, ini pekerjaan yang sangat mulia. Karena apa? Toh nyatanya tidak setiap orang sanggup dan bisa melakukan. Jadi alhamdulillah akhirnya dengan pengertian seperti itu ada motivasi tersendiri dari teman-teman. Begitu juga dengan suasana yang kita ciptakan, bahwasanya intinya kita itu katakanlah tidak ada yang sifatnya buruh dan majikan, dan jangan bosan-bosannya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan secara langsung. Salah satunya itu. Ya, coba bayangkan ya Mas ya. Awalnya dulu warga itu kan begitu ya dalam tanda kutip dimanjakan ya. Hanya dengan 1.500 beres. Nah, dengan dikembalikannya pengelolaan sampah itu kepada warga, kepada kelurahan ataupun desa, otomatis kan kita harus hitung-hitungan masalah biaya. Akhirnya lahir angka 20.000. Tugas untuk memberikan pengertian kepada warga supaya bisa membayar itu sangat berat. Nah, disitulah saya menyampaikan kepada warga bahwasanya yang pertama, angka 20.000 itu tidak akan seterusnya. Bahkan saya menjanjikan maksimal dalam waktu 1 tahun itu pasti ada penurunan. Karena apa? Penurunan itu karena semakin di satu sisi pemasukan kita meningkat dari retribusi atau yang di luar yang rutin di luar rumah tangga, dan juga dari hasil penjualan sampah non organik, dan ke depan mungkin juga sampah organik yang sudah kita olah. Jadi bahkan saya sampai pernah mengatakan insya Allah paling lama dalam waktu 5 tahun kita tidak akan bayar. Dan itu logis, karena apa? Di satu sisi kita bisa berhemat dengan kita membuat TPS sendiri, di sisi lain ada pemasukan tambahan. Itulah sebabnya akhirnya warga itu mau berpikir, oh iya, ternyata ini tidak seterusnya akan seperti itu. Dan KSM sudah berkomitmen pada saat retribusi atau iuran itu bisa diturunkan, harus diturunkan. Apa yang menjadi hasil kita itu tujuan utamanya hanya 2. 1 untuk menurunkan iuran, 2 untuk meningkatkan pendapatan dari teman-teman yang di lapangan. Kendala yang paling utama itu ya terus terang aja cuaca. Karena kebetulan kita start di musim penghujan, sehingga beberapa minggu yang lalu itu ada saja teman-teman yang tumbang, mungkin karena baru pertama terjun, kedua karena memang cuacanya yang seperti ini. Jadi sampai pernah terjadi hujan semalam suntuk, akhirnya kita terpaksa hanya bisa mengambil sampah itu yang jalan protokol. Tetapi besoknya kita sudah memberikan pengertian kepada warga, saya menjamin besok tidak ada sampah lagi.
dengan catatan tidak hujan seperti semalam. Di bawahnya sedikit saja kita sudah siap melakukan. Paling kendala terutama sekali cuaca Mali. Juga ada mungkin kendala-kendala teknis yang selama ini kita alami, tetapi alhamdulillah dari teman-teman LH itu mensupport sepenuhnya, memberikan pengarahan, bahkan membackup masalah tenaga kerja juga, tenaga pendamping. Pada saat ada teman yang jatuh sakit dari teman LH yang itu, ada kendala masalah teknis kendaraan, alhamdulillah dari teman-teman LH yang itu. Bahkan pernah kemarin kita terus terang aja, kita yang jadi kendala salah satunya adalah pada saat proses pembuangan residu di TPS, di BSI, itu kita terkendala masalah antrian. Saya konsultasi dengan DLH, akhirnya alhamdulillah hari itu juga kontainer di TPS ditambah sehingga tidak terjadi antrian lagi. Ya alhamdulillah jam awal-awalnya itu belum jam 3 kita sudah selesai. Begitu pula Hamid, salah satu pekerja di KSM Berseri, yang mengaku mau bekerja atas dasar niat untuk menjadikan Kelurahan Magetan menjadi kawasan nol sampah. Motivasi kami adalah kebersihan sebagian daripada iman. Selain itu, karena niat baik kami pada KSM untuk menjadikan Kelurahan Magetan itu menjadi nol sampah. Meskipun dinilai upah yang didapatkan tidak seberapa, namun Hamid merasa tetap ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya karena niat. Selain itu, kalau dihitung-hitung dari upah atau honor itu tidak seberapa, karena niat kami ingin membangun Kelurahan Magetan itu bersih dari sampah, juga motivasi dari teman-teman semua. Jika tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang mengambil sampah, takutnya nanti menumpuk, karena sekarang dari DLH sudah dilimpahkan ke KSM. Hamid menambahkan, dia juga berharap pada pemerintah Magetan untuk pengadaan pelatihan terkait masalah sampah ini. Harapannya untuk pemerintah, tim-timnya diadakan pelatihan atau khusus supaya lebih baik lagi. Bagaimana kami juga butuh belajar. Syukur-syukur kalau pemerintah mau memfasilitasi untuk itu, baik dari segi pendanaan ataupun peralatannya. Meskipun begitu, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup telah turut hadir di KSM Berseri ini, yakni dengan mengirimkan 5 pendamping. Adapun pendampingan dilaksanakan setiap malam di atas jam 21 waktu Indonesia Barat, sehingga diharapkan warga juga turut memperhatikan hal tersebut. Ya, terima kasih sebelumnya. Kami melakukan ini atas dasar yaitu motivasi kami adalah kebersihan daripada iman. Selain itu, karena niat dan keikhlasan kami di sini KSM untuk menjadikan Kelurahan Magetan itu bersih, nol dari sampah. Selain itu, kalau misalkan menurut dihitung-hitung dari ini ya, misalkan dari upah atau honor itu enggak seberapa, karena niat kami ya ingin membangun Kelurahan Magetan itu bersih dari sampah, yaitu motivasi dari teman-teman kami semua. Karena jika tidak ada yang tergerak untuk di tim KSM, di tim lapangan itu nanti tidak ada yang ngambilin sampah, ya Kelurahan Magetan jadi numpuk-numpuk sampahnya, karena sekarang dari LH sudah dilimpahkan ke KSM gitu. Selama ini keluhannya karena ini musim penghujan Pak, itu karena cuaca hujan dari sore sampai pagi hari mungkin. Nah itu kan sampah itu jadi berat karena air kan, kebanyakan kadar airnya, jadi untuk naikkan ke bak itu agak berat ya gitu. Ya selain itu kami berharap kepada warga itu kalau bisa setelah sholat isya itu segera dikeluarkan sampahnya, jadi tidak kelewat, tidak ada sampah yang kelewat. Selain itu alangkah bagusnya kalau dari warga itu sudah dipilah, jadi dari kami itu nggak keberatan untuk milahnya di sini kayak gitu. Selain itu ya kami minta dukungan dari warga, support. Kami ada kekurangan atau ada apa-apa cepat laporan saja untuk lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Ya itu pasti kalau misalkan dari pemerintah, tim-tim dari kami itu misalkan ada pelatihan atau ada kursus untuk pengolahan sampah yang lebih baik lagi gimana, untuk proses composting atau untuk proses dibuat seperti maggot kayak gitu kan, kami juga butuh belajar juga. Syukur-syukur kalau pemerintah itu mau memfasilitasi untuk itu, untuk semua, untuk pendanaannya ataupun untuk peralatannya kayak gitu.
Menurut informasi dari Eko, salah satu pendamping mengatakan bahwa ia akan mendampingi sampai dengan akhir Desember 2022. Arahan dari kantor DLH pendampingan sampai akhir Desember 2022. Ilmu untuk pemilahan yaitu jenis anorganik dan organik, kalau bisa untuk bahan kompos juga harus dipilah. Di akhir, dalam sebulan ini Eko mengaku telah menularkan ilmu mencapai 50%. Setelah lepas sampai akhir bulan Desember nanti, kami berharap KSM Magetan Berseri bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan Kelurahan Magetan bisa bersih dari sampah. Ini arahnya dari kantor itu pendampingan sampai akhir Desember. Ilmu untuk pemilahan ya, memilah jenis anorganik dan organik. Kalau bisa untuk bahan-bahan kompos juga harus dipilah sendiri untuk kompos. Udah 50%, Pak. Baru 50%. Harapan kami bisa berjalan lancar, gak ada hambatan, dan Kelurahan Magetan bisa bersih dari sampah.